Kemudian batas atas dari nasofaring yaitu dasar tengkorak. Nah, di bawahnya palatumol, depannya rongga hidung, belakangnya vertebra cervical. Struktur yang ada di nasofaring apa saja? Adenoid, fossa Rosenmuller, kantong Rathke, torus tubarius, coana, foramen jugulare, muara tuba eustachius. Nah, ini adalah area yang kamu nilai pada saat pemeriksaan rinoskopi posterior, ya. Batasnya orofaring, palatumol, ya, di atas, di bawah tepi atas epiglotis, di depan rongga mulut, belakang vertebra cervical. Strukturnya apa saja? Dinding posterior nasofaring, tonsil palatina, fossa tonsilar, fossa tonsil, arcus faring anterior dan posterior. Kemudian uvula, tonsil lingual, foramen cecum. Batas atas dari hipofaring yaitu tepi atas epiglotis, anterior laring, ya, anteriornya laring, posteriornya vertebra cervical, bawahnya esofagus. Strukturnya valekula, epiglotis, dan sinus piriformis yang dinilai pada saat memeriksa laringoskopi indirect. Nah, mukosa dari nasofaring yaitu torak bersilia, ya. Ada silianya, kemudian ada sel gobletnya, ada palut lendir gitu, jadi dia basah. Orofaring dan hipofaring berlapis pipi tidak bersilia. Nah, ini anatominya, batas-batas yang tadi saya sebut tergambar di sini, ya. Jadi, kalau di THT tumor yang paling banyak adalah tumor nasofaring. Di sini areanya. Jadi kalau ada pasien dewasa ya parubaya, lansia mengeluh mimisan baik kedua sisi ataupun salah satu sisi. Nah, biasanya di awal dia terjadi unilateral salah satu sisi. Nah, jangan lupa cari sampai belakang. Dengan cara apa? Rinoskopi posterior ya, untuk kapasitas GP, General Practitioner atau dokter umum. Pakai rinoskopi posterior, alatnya masuk, kacanya menghadap ke atas, ke daerah nasofaring, lihat ada massa nggak gitu kan. Kalau di THT pakai endoskopi yang tadi ya. Nah, apa fungsinya faring? Nah, faring punya fungsi menelan, respirasi, resonansi, dan artikulasi suara. Ya, makanya pada pemeriksaan orofaring, pasien diminta untuk menyebutkan kata-kata A gitu ya, atau I, atau U gitu ya. Harapannya nanti faringnya mengangkat gitu ya. Kemudian dia disuruh menelan gitu kan, tersedak atau tidak gitu. Kalau tidak tersedak ya biasanya diasumsikan normal karena ada beberapa pasien yang fungsi batuknya sudah tidak baik lagi yang post stroke. Jadi nelan aja tapi nggak tahu masuk ke lambung, nggak tahu masuk ke paru-paru gitu ya. Nah, makanya biasanya pasien post stroke untuk fungsi menelan dilakukan pemeriksaan uji menelan. Evaluation of swallowing. Nah, konsistensi makanannya beda-beda dari mulai biskuit, cairan, nah mana yang bisa dikerjain nanti itu yang dicatat dikasih tahu sama keluarganya. Jadi di rumah tahu makanannya konsistensinya apa. Nah, pemeriksaan tenggorok. Anamnesis ya, adakah nyeri tenggorok ya, atau sulit menelan ya, atau nyeri menelan. Jadi ada disfagia, ada odinofagia. Kalau odinofagia sulit menelan. Kalau disfagia terbalik, kalau odinofagia nyeri menelan, kalau disfagia sulit menelan ya. Jadi jangan tertukar-tukar. Dulu waktu PPDS suka sebel sama dokter penyakit dalam yang konsul bilangnya disfagia gitu. Karena kalau bilangnya disfagia yang turun divisinya lain lagi bronkoesofagologi. Jadi dia udah turun. Rupanya pas ditanya sama pasiennya nyeri menelan, odinofagi. Ya, nggak jadi bronkoesofagologi turun. Akhirnya yang turun laring-faring. Gitu. Jadi jangan sampai salah tulis pada saat mau mengkonsulkan ya. Sulit menelan itu berarti di sorok rasa ada menyumbat atau mengganjal.
ginjal, batuk, otalgia atau nyeri telinga. Karena daerah faring itu ya ada revert pain, nyeri alih ke arah telinga. Pemeriksaan fisik nasofaring menggunakan rinoskopi posterior, orofaring spatula lidah ya, jangan lupa pakai lampu kepala. Hipofaring laringoskopi indirect. Nah, ini pemeriksaan rinoskopi posterior ya. Jadi tangan kiri pakai tong spatel ya, menekan lidah, kemudian yang kanan kaca nasofaring masuk melewati bawah uvula, diarahkan kacanya ke IS Islam Cempaka Putih ya, disuruh ngerjain rinoskopi posterior, yang diambil adalah kaca laring dan mengerjakannya laringoskopi indirect ya. Habis itu saya ditelepon, dipanggil gitu, diomel-omelin sama profnya, Prof Zainul, gimana kamu ngajarnya? Kok ini mahasiswanya bisa disuruh apa, ngerjain apa gitu. Saya ya, nih malah main handphone, ngobrol, lah itu saya kelihatan nggak? Tadi hilang ya saya ya? Iya dok. Ya dok. Kelihatan. Ah, sekarang udah muncul lagi belum? Gambarnya kelihatan nggak? Belum dok. Belum dok. Belum Belum. dok. Oke. Sebentar ya. Sekarang udah bisa kelihatan. Iya dok, kelihatan. Oke, kelihatan ya. Nah, terus ini adalah pemeriksaan rinoskopi posterior ya, yang sebelah kiri pakai tong spatel pegang, yang kanan pakai kaca nasofaring. Nah, ini arah dari kaca nasofaring masuk ya sampai di bawah palatum mole, melewati palatum mole, diarahkan ke atas, dilihat daerah sini nih ya. Ini pemeriksaan laringoskopi indirect ya. Lidah ditekan menggunakan kasa ya sejauh-jauhnya. Kemudian kaca laring ya mengarahkan kacanya ke inferior, melihat daerah struktur pita suara. Apa saja yang dinilai? Epiglotis ya, pangkal lidah, sinus piriformis ya, arytenoid ya. Lagi ya. Nah, ini kalau misalnya menggunakan alat endoskopi yang sudah lebih advance ya, biasanya dokter THT yang mengerjakan. Sebentar ya.
Suaraku hilang nggak ya? Enggak, Dok. Terdengar, Dok. Suara masih kedengeran ya? Masih, Dok. Terdengar, dokter. Di sini tulisannya internet connection is not unstable. Takutnya nggak kedengeran udah ngomong panjang-panjang. Nah, tunggu. Ya, lanjut ya. Penyakit faring, apa saja? Nah, ini yang sering banget nih datang nih ke GP, faringitis akut ya. Penyebabnya karena kuman Streptococcus beta hemolyticus, Streptococcus viridans, Streptococcus pyogenes tuh. Virus influenza, adenovirus ya, sama Escherichia coli. Gejala dan tanda, nyeri tenggorok, sulit menelan, demam, mual, kelenjar limfa membesar. Nah, tuh kadang ada yang, dok, batuk pilek, ada benjolan di leher, jangan buru-buru mikirnya TBC. Jangan buru-buru mikirnya TBC ekstra kelenjar. Kalau ada vokal infeksi di hidung dan sinus paranasal, bisa jadi karena itu ya. Dan tenggorok ya, bisa jadi karena daerah THT. Pemeriksaan klinis, faring, didapatkan kemerahan, hiperemis, udem, granular. Nah, terapinya apa? Diberikan analgetik, tablet isap, misalnya kalau brand yang terkenal kan FG Troses gitu ya. Kalau suspeknya bakteri ya kita lihat ada detritus warna putih di tenggorok, diberikan antibiotik, analgetik dan kumur. Nah, kalau terdapat jamur dikasih nistatin. Faringitis kronis. Nah, biasanya karena asam lambung nih naik keseringan ya. Penyebabnya apa saja ya yang mempersulit predisposisi rinitis kronis, sinusitis, iritasi kronis ya, inhalasi uap yang merangsang debu ya atau debu bernafas lewat mulut. Nah, faringitis kronis hiperplastik gejalanya tenggorokannya gatal, tenggorokannya kering, batuk berdahak ya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kelenjar limf dan lateral band hyperplasia. Dinding posterior tidak rata atau granular. Terapinya di kaustik. Kaustiknya pakai apa ya? Pakai nitras argenti ya cairannya ya. Ini nggak ada di sini kan. Tulis tuh, pakai nitras argenti atau kumur-kumur dengan betadin setelahnya ya. Setelah dilakukan kaustik nitras argenti, kumur-kumur dengan betadin ya. Kemudian diberikan tablet, lalu diberikan obat batuk sesuai dengan keluhan gitu ya. Kalau batuk tanpa ada sekret diberikan antitusif ya. Lalu kalau ada sekret ya ada slamnya diberikan ekspektoran. Faringitis kronis atrofi. Nah, ya disebabkan oleh rinitis atrofi. Gejalanya apa saja? Tenggorokannya kering, mulutnya berbau. Ya, pada pemeriksaan mukosa faring ditutupi eksudat. Banyak sekret warna hijau. Terapinya terapi rinitis atrofi apa saja ya, karena kita tahu etiologi dari rinitis atrofi adalah defisiensi vitamin A, vitamin E, ya, nanti diberikan vitamin A ya, kemudian diberikan vitamin E, diberikan sulfasferosus, diberikan obat kumur tapi obat kumurnya air garam. Nah ini kan saya nggak tulis tuh ya, nanti ujian tuh tambahan-tambahan yang nggak ada di sini kan saya keluarin ya. Ada obat kumur, hajin mulutnya dinaikin. Seperti apa? Disuruh minum pasiennya. Ya, minum hidrasinya yang bagus. Faringitis spesifik. Nah, kenapa spesifik? Nah, karena dia disebabkan oleh yang tertentu. Misalnya kayak faringitis leutika tuh. Treponema pallidum. Ya, gejala dan tanda. Pada stadium primer dapatkan bercak keputihan ya. Ada ulkus. Kemudian didapatkan pembesaran kelenjar mandibula. Stadium sekunder eritem, stadium tersier ada guma tuh. Seperti apa? Nanti cari gambarnya ya. Nah, terapinya penisilin dosis tinggi. Nah, biasanya pasiennya dirawat. Ini adalah gambaran tonsilofaringitis. Tonsilnya besar, merah, faringnya juga besar, merah, dia punya uvula besar. Sampai menggantung ke bawah. Nah, biasanya orangnya ngorok nih, mendengkur. Ada lagi faringitis tuberkulosa.
ya, disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa, ya. Primer jenis bovinom, sekunder tuberkulosis paru, ya. Jadi, cara infeksinya eksogen, endogen, ya, lewat hematogen sama limfogen kalau yang endogen. Eksogen port dantrinya hidung dan sinus paranasal. Gejala, keadaan umumnya buruk, orangnya kurus, anoreksia gitu, odinofagi, ya, nyeri tenggorokan. Kemudian nyeri telinga, pembesaran kelenjar limf. Diagnosisnya melakukan pemeriksaan BTA, ya, ludahnya diambil pagi, sewaktu pagi, ya, dilakukan fototoraks, dilakukan biopsi, diambil contoh daerah tenggorok yang berwarna putih, ya, terapinya obat anti tuberkulosis. Tuh, ya, jadi kalau kita lihat daerah faring posterior ada warna keputihan, ambil sedikit. Sekarang tonsil. Cincin Waldeyer, tonsil ada 4. Tonsil palatina yang di tenggorok, tonsil lingual yang di pangkal lidah, tonsil faringeal yang di nasofaring atau disebut dengan adenoid. Ya, kemudian kelenjar getah bening kecil-kecil, ya, tonsil kecil-kecil di lateral band, kanan kirinya lidah. Tuh, ya. Ini tonsil palatina nih. Kemudian yang di pangkal lidah, tonsil lingual. Lateral band di kanan kiri yang kecil-kecil, hampir nggak kelihatan. Nah, di balik faring, tonsil adenoid. Nyeri tenggorok. Jadi kalau ada radang di daerah tenggorok, nyeri tenggorok, rasa banyak ada dahak, rasa ada yang menyumbat, sulit menelan, nyeri menelan. Pemeriksaan menggunakan spatula lidah. Pemeriksaan tenggorok, alat-alatnya apa saja? Lampu kepala sama tong spatel. Tuh, gitu ya. Dilihat daerah faring, daerah tulang, dilihat bukal, gigi, lidah, dasar lidah, semua dilihat sama palatum, ya. Tonsilitis kronis. Tonsilitis akut. Faktor predisposisi, rangsangan menahun, hygiene mulut yang buruk, cuaca, alergi, keadaan umum jelek, pengobatan tonsilitis akut tidak adekuat. Jadinya tonsilitis kronis kalau nggak adekuat. Gejalanya tenggorokannya kering, nafasnya bau, sakit tenggorokan, sakit nelen, rasa mengganjal di tenggorok. Ya. Pemeriksaan tonsil membesar, permukaannya tidak rata, kriptanya melebar, detritus positif. Detritus itu warna putih campuran epitel dan produk bakteri yang nempel di daerah tonsil. Diagnosis banding, tonsilitis difteri, angina Plaut-Vincent, mononukleosis infeksiosa, faringitis tuberkulosa, faringitis luetica, tuh ya. Ya hampir semua tonsilitis jadinya. Terapi, hygiene mulutnya dinaikin, minum yang baik ya. Obat kumur, obat hisap. Nah, kemudian kalau sudah tenang dilakukan tindakan tonsilektomi. Kapan dilakukan tonsilektomi? Nah, tuh. Indication for tonsillectomy jika terjadi obstruksi, ada sumbatan, jika terjadi infeksi yang recurrent, ya, jika persisten tonsilitis nggak berhenti-berhenti ya, suaranya parau ya, mulutnya bau, halitosis ya. Nah, kemudian pernah dibiopsi atau di swab ya, hasilnya Streptococcus ya. Kemudian curiga MES atau tumor neoplasia. Komplikasi dari tonsil yaitu komplikasi yang paling dekat ke daerah sekitarnya, ya, peritonsilitis, abses peritonsilar, abses parafaring, ya, abses retrofaring, tuh semua abses daerah leher, ya. Kemudian ada kista tonsil, ada tonsilolit, ada rinitis kronis, ada sinusitis, ada otitis media. Cuman dari sebuah amandel yang besar. Ya, jadi kalau misalnya ada amandel besar, T3 ya, T4, jadi udah nempel, udah gesing tonsil, langsung kirim ke THT. Nah, jangan salah, amandel kalau besar sering radang, komplikasinya bisa sampai ke jantung, ya. Jadi
Dulu ada pelaporan kematian yang disebabkan endokarditis, tuh radang pada endokardiumnya jantung. Artritis, miositis, pegel-pegel, radang, dipakai jalan ngilu, gara-gara mandel. Nefritis tuh, ya radang pada ginjal coba. Uveitis, iridosiklitis, dermatitis, pruritus. Saya sering dapat konsul dari dokter kulit yang dia biduran, gatel, tapi nggak hilang-hilang pakai antihistamin. Ternyata dilihat amandelnya besar. Angkat deh. Nah, sekarang adenoid. Adenoid adalah organ yang adanya di nasofaring. Ya, biasanya dia mengecil usia 14 tahun. Nah, kalau adenoid besar, pasiennya ngeluhnya apa? Hidungnya meler, batuk, ada postnasal drip, bernafasnya lewat mulut, mendengkur, namanya hyponasal speech atau sound. Kalau ngomong sengau. Karena itu gede kan, jadi ruang artikulasinya habis, jadi sengau. Pada pemeriksaan fisik, adenoid facies tuh. Seperti apa adenoid facies? Mulutnya terbuka, wajah tampak bodoh. Nah, nanti kan jadi pertanyaan ya, habis ini kita browsing adenoid facies. Kenapa disebut wajah tampak bodoh? Karena mukanya kayak orang cengok gitu ya. Kehitaman di bawah palpebram inferior, ya. Nasality of speech yang tadi ya, hyponasal sound. Lalu dilakukan pemeriksaan rinoskopi anterior dan posterior untuk melihat ada atau tidak pembesaran pada adenoid. Nah, sekarang laring. Ada 3 laring ya. Oke. Nah, laring ini topik yang diminta yaitu kalau terjadi massa pada laring. Ya, kalau terjadi massa pada laring, jelas laring adalah jalan masuk dari oksigen menuju trachea. Jadi kalau ada massa, ada yang nutupin, ya pintu masuknya oksigen tersebut, jelas terjadi sumbatan jalan napas atas, ya, sumbatan pada laring, obstruksi laring. Tandanya apa? Ada stridor, ada bunyi, tapi bukan mengorok ya, bukan mendengkur, ada bunyi stridor inspirasi pada saat tarik napas ya. Kemudian ada retraksi. Jadi ada retraksi dari apa? Dari otot-otot dada. Ya, misalnya interkostal ya, incisura jugulare gitu. Jadi ada otot bantu nafas yang terlihat, makanya pasiennya disuruh dibuka ya, minta izin, mohon izin saya mau lihat area dada, dibuka, dilihat tanda-tanda retraksinya. Stadium pertama, stridor inspirasi, retraksi suprasternal. Nah, biasanya pasiennya dilakukan intubasi. Stadium kedua, stridor inspirasi, retraksi suprasternal, dan epigastrial. Pasien dilakukan tracheostomi. Stadium 3, stridor inspirasi, retraksi suprasternal, epigastrial, dan interkostal. Pasiennya sudah mulai sianosis dan gelisah. Pasien dilakukan tracheostomi. Stadium 4, sama kayak stadium 3 plus kesadaran menurun. Harus krikotirotomi yang kayak di film-film tuh. Ya, orang cari pulpen, dikeluarin isinya langsung dicoblos. Cus, krikotirotomi. Terapi stadium 1 konservatif, stadium 2 tracheostomi elektif, stadium 3 tracheostomi emergensi, stadium 4 krikotirotomi atau intubasi karena memperbaiki keadaan umum. Habis. Nah, ini untuk laring, faring ya. Sekarang kita masuk ke sinus. Mana tadi? Bentar ya. Oke.
Pertama ya, radang daerah hidung dan sinus paranasal disebut dengan rhinosinusitis. Jadi kalau ada orang bilang rinitis, sudah pasti rhinosinusitis ya. Rhinosinusitis bisa karena alergi, bakteri, virus, jamur, atau spesifik. Yang pertama kali kita bahas adalah yang alergi dulu ya. Nah, kelainan. Assalamualaikum, Dok. Ya? Dok, maaf PPT-nya belum terganti, Dok. Masih yang Oh, nggak tadi. kelihatan. Nggak kelihatan. Ntar dulu ya. You are sharing screen. PPT-nya kenapa? Nggak kelihatan? Masih PPT yang tadi, Dok. Oh, masih PPT yang tadi. Bentar ya. Stop here. Share screen. Udah belum? Udah ya? Lanjut ya. Jadi yang dibahas pertama adalah rhinosinusitis, alergi ya. Definisi menurut WHO ARIA, allergic rhinitis and its impact on asthma. Kelainan pada hidung dengan gejala bersin-bersin. Kalau dok gatel, saya sering bersin, sudah ya, arahnya langsung ke allergic rhinitis ya. Kemudian ada hidung meler, rhinore, ya, rasa gatal dan tersumbat setelah mukosa hidung terpapar alergen yang diperantarai oleh IgE, imunoglobulin E. Nih ya, dasma itu penyebab-penyebab alergi ya, karena polen, karena dasma itu debunya kasur, karpet gitu. Makanya orang alergi nggak boleh tuh pakai apa? Kasur kapuk, tapi si zaman sekarang udah nggak ada kasur kapuk ya, udah latex semua kan. Gitu, tapi terus spraynya harus diganti seminggu sekali. Nah, animal dander ya, dari cat, dog ya. Siapa di sini yang cat person tuh? Pada bersin nggak kalau lagi meluk-meluk kucingnya ya? Nah, keluhannya watery eyes ya, matanya berair, runny nose, hidungnya meler, itchy throat ya, tenggorokannya terasa gatal. Nah, gel and comes membagi menjadi 4 tipe reaksi alergi. 1, anafilaksis ya, or immediate hypersensitivity ya, menjadi rinitis alergi. Yang kedua, reaksi sitolitik, 3 reaksi kompleks imun, 4 reaksi tuberkulin. Tuberkulin ya, bukan kuluin, tuberkulin. Rinitis alergi terjadi dari 2 jenis, yaitu rinitis alergi musiman dan rinitis alergi menahun. Nah, biasanya musiman ini di luar negeri, biasanya disebabkan oleh outdoor alergen seperti serbuk sari dan tanaman atau rerumputan. Sedangkan rinitis alergi menahun biasanya karena indoor alergen ya, seperti debu, bulu hewan peliharaan, sama jamur. Serem amat ya jamur. Rinitis alergi musiman, polinosis, hanya terdapat di negara dengan 4 musim. Ya, alergen penyebabnya tepung sari atau polen dan spora jamur. Faktor herediter sangat berperan, merupakan suatu rinokonjungtivitis, jadi matanya merah. Gejala hidung, hidungnya gatal disertai bersin yang paroksismal. Paroksismal berkali-kali nggak berhenti-berhenti. Sumbatan hidung, rhinore cair dan banyak, kadang gatal di palatum. Kemudian gejala mata tuh ya tadi ya, matanya merah, gatal, lakrimasi, itu berair terus. Pemeriksaannya dengan apa? Rinoskopi anterior. Khasnya livid ya. Jadi kalau penyebabnya alergi, khasnya livid. Livid tuh pucat kebiruan. Nah, atau hiperemis. Nah, hiperemis yang biasanya yang punya alerginya ringan gitu ya. Tapi kalau alerginya berat, gambarannya pucat kebiruan. Pemeriksaan sekret hidung ya. Eosinofilnya tinggi, ya diambil swab hidungnya, dicek ya eosinofilnya tinggi. Pengobatan dengan cara avoidance, menghindari penyebabnya jelas ya. Lalu desensitisasi terhadap tepung sari, diambil alergennya, dicobain sedikit, dinaikin dosisnya sampai tidak terjadi respon alergi lagi. Nah, rinitis alergi sepanjang tahun atau perennial. Nanti saya tulisnya di ujian rinitis alergi perennial gitu misalnya. Oh, berarti sepanjang tahun.
Gejala timbulnya intermittent, hilang timbul berarti, atau sepanjang tahun nggak berhenti-berhenti tanpa variasi musim. Penyebabnya alergen inhalan pada dewasa, alergen ingestan yang ditelan pada anak yang disertai dengan gejala lain. Gejala lebih ringan dari tipe musiman, tapi lebih persisten, nggak hilang-hilang. Dan dengan komplikasi yang lebih sering ditemukan. Misalnya jadi sinusitis, ya, palpebranya udem, ya, telinganya congek, gitu ya. Komplikasinya itu. Frekuensi pada semua golongan umur, terbanyak pada anak dan dewasa muda, berkurang dengan bertambahnya usia. Ya, gejala serangan bersin berulang khas tuh, ya. Rhinore, ya, meler, encer dan banyak, hidungnya mampet, hidung dan matanya gatel, ya, berair, lakrimasi tanpa ada demam. Ini keywordnya, tanpa disertai demam. Gejala pada anak, terdapat bayangan gelap di daerah bawah mata, ya. Ingat nih, allergic shiner. Ya. Kemudian anak menggosok hidung dengan punggung tangan, gusak-gusak gitu ya, allergic salute. Nah, terdapat garis melintang di bawah dorsum nasi sepertiga bawah, allergic crease ya. Jadi ada garis di hidung. Nah, 3 itu adalah tanda patok mnemonik dari rinitis alergi atau rhinosinusitis alergi ya. Pemeriksaan rinoskopi anterior, mukosanya udem, basah berwarna pucat atau livid. Lab sitologi hidung, eosinofilia tinggi ya. Nah, biasanya karena inhalan. Basofilia tinggi, biasanya karena ingestan tuh. Polimorfonuklear tinggi, biasanya karena infeksi bakteri. Jadi kalau misalnya bingung nih meler diobatin pakai antibiotik barangkali atau tanpa antibiotik tapi masih meler, ya supaya tepat terapinya di swab aja, kirim yang mana yang lebih tinggi, eosinofil kah, basofil kah, atau polimorfonuklear kah. Pemeriksaan imunoglobulin spesifik mahal, hampir jarang ya. Radio allergic sorben, nah, ELISA, enzim link immunosorbent assay, jarang ya, ada tapi jarang di RSCM tapi mahal. Uji kulit, nah uji kulit namanya uji cukit kulit yang paling sering skin prick test ya. Biasanya di bawah tengah tangan ya, dibagi menjadi sesuai alergennya, contoh 25 alergen. Kemudian di scratch pakai ujung needle, diluka-lukain dulu, ditetes alergennya. Kalau ada wheal atau flare, ada bengkak, amo merah, berarti positif. Nah, positifnya positif 1, 2, atau 3, diameternya dihitung. Ya, itu skin prick test yang paling sering dikerjain di divisi THT. Ya, di waktu saya sekolah paling sering uji cukit kulit. 200.000 zaman dulu, tahu sekarang. Pengobatan, menghindari kontak ya, avoidance itu paling ideal ya. Medikamentosa dengan antihistamin dengan dan atau tanpa vasokonstriktor ya. Biasanya obat yang diminum tuh antihistamin bisa generasi 1 CTM ya, tapi ngantuk benar. Kemudian atau generasi kedua cetirizine atau loratadine ya. Dengan atau tanpa vasokonstriktor ya. Misalnya untuk menghilangkan kongesti pseudoephedrine ya. Biasanya kalau di jual bebas tuh udah jadi satu kombinasi. Contoh obatnya Tremenza, Rinos, Rival Plus, Aldisa tuh udah jadi satu. Kalau konkanya sampai udem dan jadi sempit banget, orangnya mendengkur sampai ngorok, bisa dilakukan kauterisasi konka inferior dengan cairan kaustik nitras argenti, AgNO3, atau trikloroasetat. Ya, operatif dengan tindakan konkotomi. Nah, ini yang saya rutin kerjain di rumah sakit. Ya, konkotomi. Tindakannya insya Allah tidak terlalu sulit ya. Jadi pasien udah dibius, kita gunting konkanya dari depan sampai belakang, ya, habis itu langsung ditampon. Imunoterapi dengan cara disensitisasi dan hiposensitisasi, ya, inhalan atau netralisasi ingestan. Komplikasi dari rinitis alergi yaitu bisa terjadi polip ya, kemudian otitis media residif pada anak dan sinus paranasal.
Pada saat pasien datang ke Anda, biasanya mengeluh hidung tersumbat, hidung pilek, meler dan ingusan ya. Meler, ingusan, bening, bersin-bersin. Nah, bersin-bersin ini keywordnya. Sakit tenggorokan, matanya berair ya. Mulut, tenggorokan, telinga terasa gatal. Ini yang tadi ya. Allergic shiner, allergic salute, allergic crease ya. Warna hitam di bawah mata. Konkanya livid ya. Livid warnanya biru pucat ya, tergantung nanti endoskopnya, mudah-mudahan bagus ya kalau lagi praktek. Jadi kameranya pas tampil di kamera warnanya biru dan livid. Ya, ini kayak ada warna gelap. Jadi kalau lagi lihat temennya, pasiennya datang duduk, wah ada garis di hidung nih. Terus beberapa kali anaknya ngegosok hidung terus gitu ya. Terus matanya gelap, rinitis alergi. Lidahnya berpulau tuh. Geographic tongue, gambar seperti peta. Terus tuh lihat faringnya mental. Cobblestone appearance, dinding faring posterior, udem dan granuler. Terapinya jelas avoidance, menghindari terhadap segala alergen, pemicu rinitis alergi seperti debu, spora jamur, dan serbuk sari tanaman. Untuk meredakan gejala rinitis yang muncul bisa menggunakan obat-obatan, ya, golongan antihistamin, dekongesan, serta obat semprot hidung khusus, yaitu semprot hidung steroid, ya, yang biasanya ngetop digunakan di apotek-apotek, yaitu Alfamis, Nasonex, Nasacort, Modexa gitu ya, tergantung nanti si klinik atau si rumah sakit kerjasamanya sama yang mana ya, semua isinya sama steroid ya. Nah, tugasnya steroid diberikan untuk apa? Supaya konkanya yang udem jadi hilang udemnya, jadi lebih kecil supaya RW-nya lega lagi. Alergi udah nih ya. Satu lagi. Nih, rhinitis. Terakhir nih ya, slide terakhir. Rhinitis. Tadi kembali lagi, rinitis dan rhinosinusitis sama artinya, jadi cuman terminologi nama. Jadi kalau ada dokter THT sebut rinitis, sudah pasti rhinosinusitis. Kenapa? Karena sekret meler yang dihasilkan adalah berasal dari rongga sinus. Jadi rhinosinusitis sama rinitis sama. Merupakan penyakit radang hidung yang dapat dibagi dalam dua kategori umum, yaitu purulen dan non-purulen. Menurut penyebab dibagi dalam infeksi, alergi, ya, dan non-infeksi, non-alergi. Rinitis akut, radang akut pada mukosa hidung yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Jangan. Ini nih tuh, maju tuh. Tuh, nanti ini yang salah. Rinitis simplex, penyebabnya rhinovirus, myxovirus, ya, Coxsackie, dan virus E. coli. Gejala rasa panas, kering, dan gatal dalam hidung. Bersin berulang. Ya, hidung tersumbat, ingusnya encer, disertai demam dan nyeri kepala. Satu-satu. Tandanya, permukaan hidung tampak merah dan membengkak, ya, tanpa komplikasi, sembuh sesudah 5-10 hari. Komplikasinya, sinusitis, tuba katar, otitis media, faringitis, bronkitis, dan pneumonia. Ya, terapi tidak ada terapi spesifik. Ya, istirahat, dikasih analgetik, kalau demam dikasih antipiretik dan dekongestan. Antibiotik bila hanya terdapat infeksi sekunder. Ya, misalnya sekretnya berubah warna dari bening jadi kuning kehijauan atau lengket mukoid, langsung masuk antibiotik. Rinitis supuratif, ya. Penyebabnya bakteri Pneumococcus, Staphylococcus, dan Streptococcus. Biasanya menyusul suatu rinitis virus. Jadi 2 hari hidungnya melernya bening, hari ketiga langsung berubah jadi mukoid, ya.
seromukoid, mukoid ya, dan purulen. Jadi karena bakterinya memproduksi toksin jadi berubah warna sekretnya. Tandanya apa? Membran abu-abu pada submukosa dan menimbulkan peradangan bila diangkat. Rinitis kronik. Ranti. Rinitis kronik ya, rinitis hipertrofi. Penyebabnya, infeksi berulang dalam hidung dan sinus atau sebagai lanjutan dari rinitis alergi dan vasomotor. Ya, jadi orang punya alergi, meler terus, kambuh terus, nggak diobatin, kronik lebih dari 3 bulan, ya bisa terjadi perubahan size di konka inferior dan medianya, jadi lebih gendut, namanya hipertrofi, rinitis hipertrofi ya. Gejalanya jelas sumbatan hidung karena area hidung sudah terisi dengan sel-sel konka yang sudah bertambah ya. Sekretnya banyak, muka purulen dan nyeri kepala. Tandanya konka hipertrofi, permukaan berbenjol-benjol. Jadi ya kalau misalnya lebih dari 3 bulan biasanya permukaan konkanya berbenjol-benjol ya. Mukosanya hipertrofi. Kalau mukosanya sudah besar, konkanya besar, menghalangi airflow oksigen masuk, orangnya mendengkur langsung, itu tadi yang saya sebutin syaratnya ya. Kapan dilakukan kauterisasi konka yang tadi saya sebutin ya. Terapinya kauterisasi konka dengan zat kimia atau kauter listrik ya, luksasi konka. Luksasi itu digeser konkanya, dipepetin ke daerah lateral, digeser ya supaya akses oksigen masuknya luas ya. Namanya fracture of turbinate tindakannya ya, luksasi konka atau fracture of turbinate. Bila perlu konkotomi. Konkotomi digunting dari depan sampai belakang supaya benar-benar dasar hidungnya lapang. Karena kita bernafas menggunakan jalur inferior dari rongga hidung. Jadi jalur di rongga hidung itu ada ya, inferior, ada media gitu ya. Inferior paling banyak berkontribusi terhadap akses oksigenasi yang adekuat. Jadi kalau konka inferiornya gede, gunting dari depan sampai belakang. Rinitis sika ya, tanda mukosanya kering. Sika tuh sama ozaena tuh artinya sama ya. Ya, atau atrofi. Rinitis sika. Nama lainnya itu 3 itu. Tanda mukosa kering pada bagian depan septum dan ujung depan konka inferior, krustanya sedikit atau tidak ada. Gejalanya iritasi dan kering pada hidung, mimisan ya. Pengobatannya pengobatan lokal berupa obat cuci hidung. Jadi kasih botol infus NaCl 0,9% ya, dibekelin pulang spuit 20 cc, dikasih 3 kali 20 cc cuci hidung NaCl. Nggak ada kan di sini? Ya, jadi yang tambahan yang saya sebut dicatat ya. Rinitis spesifik ya, atau rhinosinusitis difteri, jelas tuh ya, spesifik penyebabnya Corynebacterium diphtheri ya, di swab ya, gambarannya warna putih, di swab, diambil kirim ke lab, keluar Corynebacterium. Gejalanya ada demam tinggi tuh, toksemia ya, leukositnya tinggi di atas 15.000 ya, limfadenitis, paralisis, serem amat. Tanda ingus bercampur darah ya, pseudomembran putih yang mudah berdarah. Nah, pokoknya kalau yang mudah-mudah berdarah, difteri, ingat ya. Krusta coklat dinares di lubang dan kafumnasi. Nares itu di lubang ya, area lubang dari depan ke belakang ya, pintu masuknya namanya nares. Kafumnasi, rongga hidung. Diagnosis pasti pemeriksaan kuman dan sekret hidung. Pengobatannya anti difteri serum. Ya, penisilin lokal dan intramuskuler. Nah, rinitis atrofi, kelanjutan dari rinitis sika. Jadi kalau sika kan tadi kan kering tapi cuman depannya aja. Atrofi menyeluruh tuh semua, ozaena. Penyakit infeksi hidung kronik, penyebabnya kuman spesifik ya. Klebsiella ozaena, Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas aeruginosa ya. Etiologinya karena defisiensi Fe ya, sulfasferosus, defisiensi vitamin A, sinusitis kronik, kelainan hormonal dan penyakit kolagen.
Ini kasihan loh, yang menderita ini tuh hidungnya bau. Duduk di sebelah dia aja itu baunya udah setengah mati. Kasihan, jadi dia lebih ke ini apa namanya sosial ya, terganggu di sosial, kehidupan sosialnya. Gejalanya tuh nafas berbau, ingus kental warna hijau, hiposmia ya, gangguan penciuman atau anosmia, nyeri kepala, hidung tersumbat. Jadi kalau misalnya ada pasien masa-masa era pandemi ini bilang gangguan penciuman, jangan langsung COVID ya gitu, screening dulu ya, dievaluasi rongga hidungnya pakai spekulum, kan kalian pasti punyanya spekulum tuh kalau di klinik. Kalau lihat tuh krustanya hijau, konkanya kempes atau kecil ya, sakratnya hijau banyak, krustanya banyak, ya berarti rinitis Ozaena 80%, tinggal kamu kirim buat swab aja, mastiin bener nggak itu kan si penyebabnya. Tandanya atrofi progresif mukosa dan tulang konka, ya, krusta berbau busuk. Pemeriksaan penunjang yang simpel ya, transiluminasi ya, foto ronsen sinus paranasal, pemeriksaan mikroorganisme dicolek tadi swab ya, dan uji resistensi kuman. Jadi tadi yang udah diambil dikirim ke lab, periksa kultur resistensi kuman. Pemeriksaan darah tepi ya, FE serum dan histopatologik, diambil contoh daging di biopsi ya. Histopatologik hasilnya mukosa hidungnya menipis, silianya menghilang, metaplasia epitel torak bersilia menjadi epitel kubik, jadi yang tadinya tinggi jadi gepeng. Ya, kelenjar berdegenerasi dan atrofi. Pengobatannya konservatif bukan operatif ya. Antibiotik spektrum luas ya, obat cuci hidung, vitamin A dan preparat FE. Atau kemarin saya bikin soal IBA UMJ, rinitis atrofi keluar ya. Atau operatif ya, penutupan lubang hidung atau implantasi untuk menyempitkan rongga hidung. Jadi ditambahin daging di dalam rongga hidung supaya yang tadinya terlalu lapang jadi ada lebih sempit sedikit gitu. Kalau terlalu lapang nanti akan ada gejala empty nose syndrome ya. Padahal hidungnya lapang tapi pasiennya berasa mampet, namanya empty nose syndrome, empty kosong. Empty nose syndrome. Rinitis sifilis, penyebabnya treponema pallidum. Nah, gejalanya nih yang jorok nih, yang suka pacaran gonta-ganti nih, ya hati-hati. Ya, rinitis sifilis, penyebabnya treponema pallidum. Gejalanya rinitis sifilis primer dan sekunder apa saja? Seperti rinitis akut, jadi kadang-kadang orang nggak kontrol karena disangkanya pilek biasa, ya. Tandanya adanya bercak pada mukosa, jadi harus dilihat pakai spekulum. Bercaknya seperti apa gitu ya, ntar di browsing ya. Rinitis sifilis tersier, guma atau ulkus pada septum, perforasi septum. Jadi di penyangga hidungnya namanya septum ya, penyangga hidung itu dia lobang. Jadi rongga kanan sama kiri jadi satu. Nah udah, sifilis ya. Tanda sekret muka perolehan berbau, krusta, perforasi septum nih keywordnya nih, patok pneumonik ya, hidung pelana, saddle nose, jadi pesek tuh tengahnya, jatuh karena penyangganya rusak kan, jadi dia ambles. Diagnosis pasti pemeriksaan mikrobiologi dan biopsi. Pasiennya ada loh ya, jangan salah loh, pasiennya ada. Bahkan di tempat praktek yang menengah ke atas aja saya dapat pasien begini. Ya, pengobatan penisilin ya, pasiennya dirawat, ya, injeksi ya, obat cuci hidung, pembersih krusta secara rutin. Tulisannya nih, krusta secara rutin. Ini juga banyak, rinitis tuberkulosa ya, berbentuk noduler atau ulkus. Nah, ya, kayak sariawan, ulkus gitu, tapi di dalam rongga hidung, di dalam konkanya, terutama mengenai tulang rawan septum, ya. Jadi penyangga hidung paling sering kena. Kenapa? Karena dia tulang rawan, gampang digerogotinnya sama ininya ya, sama mikroorganismenya. Dapat mengakibatkan perforasi, gejalanya hidung tersumbat sama ya, ini hampir sama gejalanya. Yang membedakan jadi apa dong dok? Tuberkulosa sama sifilis di swab, diambil, di biopsi, pemeriksaan histopatologi, apa kumannya itu. Jadi definitifnya ambil jaringan ya, biopsi, kirim ke histopatologi. Kalau pasiennya nggak mau di biopsi, di swab, dicolek pakai lidi kapas, kirim ke media transport, kirim.
Ya, diagnosis ditemukan BTA pada sekret hidung ya. Jadi di swab, diambil ke lab ya, kirim nanti ketemu bakteri tahan asam si Mycobacterium tuberculosis itu. Pengobatannya OAT dan obat cuci hidung, obat anti tuberkulosis ya, cuci hidung selalu. Jadi semua keluhan rhinosinusitis kasih cuci hidung NaCl atau semprot hidung NaCl. Kemudian rinitis karena jamur. Wah, ini susah nih. Ya, kasihan. Pasiennya ada pernah ngerjain operasinya aja mesti pelan-pelan karena nggak boleh ketinggalan kan. Ya, disebabkan aspergillosis, blastomycosis, dan candidiasis. Jadi sebenarnya jamur itu tuh suka terbang-terbang terbawa oleh angin kan. Misalnya kalian lagi menikmati angin di Bogor sana apa segala macam, bisa tuh dia terbawa. Aspergillus ya, blastomycosis itu bisa. Tapi biasanya sampai terjadi rinitis karena jamur, pasiennya punya imunodefisiensi. Contoh pasien diabetes ya, pasien dengan penyakit gangguan imun kayak SLE ya, lupus ya, erythematosus ya, atau dia punya penyakit kronik yang udah lama ya, TBC menahun misalnya, yang recurrent yang nggak sembuh-sembuh, rinitisnya biasanya jamur tuh langsung numpang. Jadi jamur tuh oportunistik, kalau daya tahan tubuh turun langsung dia. Jadi kalau kamu sehat, imunitas bagus, kamu kesedot jamur juga nggak bakal jadi rinitis jamur gitu. Kecuali imunodefisiensi, gula darah 400, nah bisa jadi rinitis jamur. Pemeriksaan hidung, sekret mukopurulen, ada pseudomembran, ya, ulkus atau perforasi pada septum, hidung pelana, semuanya hampir mirip. Tinggal kamu colek sekretnya atau ambil sedikit jaringannya, kirim ke lab. Apakah TBC, sifilis, atau jamur gitu ya. Pengobatan anti jamur oral biasanya dikasih ketoconazole 400 mg 1 kali 1 selama 1 bulan. Nggak ada di sini ya. Ya, ketoconazole 400 mg 1 kali 1 tablet selama 1 bulan. Kenapa 1 bulan? Biasanya dia memberikan respon terbaik di minggu ketiga. Minggu ketiga udah kering, bagus, nggak ada krusta, udah enakan, panjangin lagi seminggu, 1 bulan. Dan topikal, ya, ketoconazole salep, ya, diberikan 3 kali sehari setelah cuci hidung. Jangan ketuker ya, jadi cuci hidungnya duluan, baru udah bersih dikasih salep. Ya. Rinitis alergi musiman, udah tadi nih. Tadi udah saya pisah tuh, ntar. Oh ini belum. Ini yang rinitis non-infeksi, non-alergi. Berarti untuk mendiagnosis sebuah vasomotor sudah dipastikan pasiennya bukan alergi, jadi pasiennya udah dicek skin prick test atau imunoglobulin ya. Negatif nih, alergi nggak ada, tapi kok meler ya, bersin gitu ya. Berarti terus udah gitu pas di swab bukan alergi juga, negatif, semua alergi nggak ada. Berarti rinitis vasomotor ya. Bentar. Gangguan vasomotor hidung, terdapatnya gangguan fisiologik ya, lapisan mukosa hidung yang disebabkan oleh bertambahnya aktivitas parasimpatis. Faktor-faktor yang mempengaruhi, obat penghambat simpatis. Nah, obat-obatan tuh ya, faktor fisik. Ya. Jadi nanti pada saat sebelum Anda periksa skin prick test sama swab hidung yang untuk mengidentifikasi bakteri spesifik, Anda tanyain, ada nggak menggunakan obat-obatan jangka panjang tuh, ya. Chlorpromazine, antihistamin ya, antihistamin generasi 1 tuh CTM biasanya bisa bikin rinitis vasomotor. Faktor fisik, terdapat iritasi rongga hidung, udara dingin. Ini perubahan cuaca yang ekstrim, meler dia dari panas ke dingin. Misalnya di luar panas banget nih, kan siang-siang sekarang lagi panas banget.
Tahu habis dari luar naik ojek gitu ya, dia masuk ke ruang kantornya yang AC-nya dingin banget. Perubahan cuacanya ekstrim. Langsung meler. Bau-bauan yang ekstrim. Faktor endokrin, pil anti hamil tuh. Hypothyroid ya bisa menyebabkan rinitis vasomotor. Ini keluar nih ujian ya. Faktor psikis, cemas atau tegang. Meler pasiennya mau ujian nih, ujian meler aja nggak berhenti-berhenti. Hidung tersumbat nih gejalanya ya, hidung tersumbat. Jadi gejala hidung tuh hampir sama. Hidung tersumbat bergantian kiri dan kanan bergantung posisi. Keyword buat rinitis vasomotor bergantian kiri dan kanan bergantung posisi. Kalau palanya miring kanan, melernya pindah ke kanan. Aduh nggak bisa napas di kanan. Miring kiri, melernya pindah ke sesuai gravitasi yang paling rendah ya. Rhinore yang mukus atau serous ya, jarang disertai bersin tapi ada. Dan tidak terdapat rasa gatal, tidak terdapat rasa gatal di mata ya. Lebih buruk pada pagi hari. Dibedakan dalam golongan obstruksi dan golongan rhinore ya, blockers and sneezers. Pemeriksaan rinoskopi anterior, udem mukosanya, konkanya merah gelap tuh atau merah tua. Nah, ini khas tuh. Tadi kalau alergi apa? Livid, pucat, kebiruan. Yang non alergi ya atau vasomotor, konkanya merah gelap atau merah tua. Permukaan konkanya licin atau berbenjol. Nah, periksa tuh laboratorium. Eosinophils sedikit pada sekret hidung ya. Tes kulit biasanya sedikit. Tes kulit itu yang uji cukit kulit ya. Jadi ada wheal, ada flare, tapi nggak besar gitu, diameternya kecil. Pengobatan menghindari penyebab. Ya, obat-obatan yang diminum diberhentiin. Simptomatis, jadi kalau mampet dikasih dikongestan ya. Kalau gede konkanya pasien yang ngorok dikauterisasi konka ya. Kortikosteroid topikal biasanya saya wajib kasih nih. Dipakainya 1 sampai 3 bulan. Yang tadi ya, Nasonex, Nasacort, Avamis, Modexa, isinya tuh fluticasone furoat, mometasone furoat, jadi semua steroid ya. Lalu operasi, kalau misalnya udah diobatin segala rupa tapi masih ngorok, operasi. Operasi yang paling sering dikerjain konkotomi konka inferior. Kenapa? Karena alat koter nggak punya, mahal. Kemarin mau beli kan, ceritanya pengen punya alat sendiri, mau beli koter harganya 150 juta. Nanti nabung dulu. Kalau konkotomi, cuman tinggal beli gunting korkanya harganya 1,5 juta ya, mendingan konkotomi aja gitu. Neuronektomi nervus vidianus bisa, tapi cuman bisa dikerjain sama konsulen rinologi di RSCM. Ya, ada 3 orang tuh, dokter Dokter Dani ya. Kemudian Michael, satu lagi Dokter Vicky. Nah, cuma 3 orang itu yang ngerjain neuronektomi dan di nervus vidianus. Rinitis medikamentosa. Jadi rinitis yang disebabkan oleh penggunaan obat-obatan jangka panjang, biasanya golongan vasokonstriktor. Ya, obat pilek semprot dipakai lebih dari 3 hari menyebabkan rinitis medikamentosa. Apa dok obat pilek semprot? Misalnya Iliadin, Afrin, semua yang isinya oksimetazolin. Jadi penggunaan semprot oksimetazolin lebih dari 3 hari menyebabkan rinitis medikamentosa. Jadi 3 hari awal tuh pas dipakai lega tuh hidung, langsung mampetnya hilang. Tapi kan terus-menerus dipakai sampai hari keempat, hari kelima, keenam, malah jadi makin mampet. Parah, jadi gede, konkanya jadi udem gitu ya. Pengobatannya di stop, penggunaan vasokonstriktornya di stop ya, seminggu, terus cuci hidung air garam aja. Nah, bisa terjadi kerusakan pada mukosa hidung. Silianya rusak, sel gobletnya bertambah ukuran, jadi sekresinya jadi makin banyak ya. Membran basalnya menebal ya, pembuluh darah melebar. Stromanya udem, hipersekresi kelenjar mukus, lapisan submukosa menebal dan periosteum menebal. Gejala dan tanda, hidungnya mampet, meler terus, berair terus ya. Pemeriksaan udem konka dan sekretnya banyak.
uji adrenalin. Jadi satu ampul adrenalin dimasukin kapas ya, kapasnya udah basah adrenalin, dimasukin ke konka, tetap udemnya tidak berkurang, konkanya tetap gede karena harusnya kempes dia. Tapi kalau konkanya tidak berkurang berarti gejala dari rinitis medikamentosa. Pengobatannya menghentikan pemakaian obat tetes atau obat semprot hidung. Ya. Rinitis hipertrofi, atonia vaskular penyebabnya, alergi dan sinusitis yang merangsang pembuluh darah hidung yang dalam waktu lama dapat menimbulkan atonia vaskular permanen dengan kongesti hidung berlebihan. Mampet aja, udah pakai rinos, pakai obat pilek, tetap aja mampet. Nah, pengobatannya konkotomi atau reseksi jaringan, jadi digunting. Ya. Nah, ini sama nih sebenarnya. Bentar ya, dilihat. Habis. Rinitis bukan karena aliran udara. Tuh, banyak banget kategorinya rinitis ya. Pada pasien dengan laringektomi dan tracheostomi, ya, membran mukosa membengkak dan berwarna keunguan. Jadi kalau pasien dipakein tracheostomi kan nafasnya dari leher, bukan dari hidung. Hidung nggak kepake. Nah, lama-kelamaan membran mukosanya membengkak dan berwarna keunguan. Terapinya cuci hidung NaCl. Kalau itu nggak punya pilihan tuh. Ya, mau nggak mau tracheostominya dipasang. Selesai kuliahnya, habis. Nah, itu kan materinya lumayan banyak tuh ya. Tadi ada 3 slide kan. Nanti kalau misalnya belum ada pertanyaan yang mau disampaikan, nggak apa-apa. Nanti minta nomor WA saya sama Mbak Lia. Kalau sekiranya nanti pop up, oh pengen nanya ini WA aja. Biasanya saya balas di jam 12, maghrib, sama di atas jam 9 gitu. Tiga waktu itu. Ya sayang, udah punya belum nomor aku? Belum, Dok. Belum ya? Nih, tak ketik sini. Boleh, ke toilet boleh, kan panggilan alam sayang. Konkotomi itu tindakan yang rutin dikerjakan, mudah ngerjainnya, tapi maintain perdarahannya yang effort. Kenapa? Kalau setelah digunting kan harusnya pasang tampon tuh. Tampon tuh kasa yang dimasukin ke dalam rongga hidung ya. Tapi harus paten, harus bagus gitu. Masangnya harus pas. Karena kalau dia tampon tradisional yang kita buat sendiri, tampon tradisional itu tuh kasa, dimasukin ke sarung tangan, yang kan sarung tangan kan begini nih, digunting kan, klek gitu kan, jadi kan dapat satu selongsong sarung tangan, dimasukin kasa tuh. Kalau masukin kasanya nggak rata kan ada bagian kempes, ada bagian padat. Nah bagian yang kempes tuh dia nggak bisa menekan perdarahan. Jadi mimisan pasiennya. Jadi kemarin ada, tapi memang pasiennya punya gangguan koagulasi si pasien umur 20 tahunan dengan polisitemia vera dengan gangguan koagulasi. Jadi PTA-PT-nya jelek gitu. Habis dikonkotomi, mimisan sampai 2,5 liter. Pasiennya dari HB 17 sampai HB 5. Nah, grade tampon tuh ada banyak ya. Akhirnya pakai tampon yang grade-nya paling tinggi, kita pasang 6 biji ya, 3 kanan 3 kiri baru berhenti. Tapi ya tetap yang penting tata laksana epistaksisnya harus bagus gitu kan. Jadi nggak ada mimisan gitu. Jadi harus siap dengan perdarahan kalau melakukan konkotomi gitu. Yang gunting. Nah, makanya yang aman sebenarnya yang elektrokauterisasi dibakar dari depan sampai belakang kan. Cuman alatnya nggak punya dan mahal dan biasanya rumah sakit nggak beliin tuh, aneh banget. Gitu. Kayak saya kan kerjanya di Mitra Keluarga Bintaro tuh kan rumah sakit lumayan menengah ke atas kan. Saya minta elektrokauter aja sampai sekarang udah 3 tahun belum dibeli. Gitu ya. Udah akhirnya kerjanya konkotomi yang biasa yang gunting dari depan dari belakang. Begitu ya, anak-anak ya. Jadi nanti kuliahnya udah selesai. Nanti kalau ada pertanyaan tambahan boleh WA. Gitu. Kasih tahu namanya, angkatan berapa, Dok, tadi kuliah ini saya mau nanyain dong gitu.
biasanya saya masukin pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak ada di slide tuh, penjelasan-penjelasan yang jelas yang di slide pasti keluar gitu kan, batas anatomi keluar, gejala khas, patok mnemonik keluar ya. Terus yang nggak lengkap di slide saya adalah terapinya yang tadi saya ucapin. Nah, itu tuh pasti keluar tuh. Gitu. Karena kan ada kategori soal vignette yang 4A yang kalian harus tahu sampai terapi kan. Nah, itu keluar nanti ya. Oke, kalau udah saya tutup kuliahnya dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Habis ini kalian kuliah lagi ya berarti ya? Ya. Iya kan? Ya udah. Nah, nanti kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.